Jemaat yang terkasih, saat ini saya berada di tempat pengolahan sampah yang berada di dekat makam Kukun, Plosokerep, Ngeringo. Apabila Bapak Ibu ingin juga melihat ke sana, silahkan bertanya kepada masyarakat di sekitar makam Kukun, pasti tahu tempat pengolahan sampah tersebut. Tempat pengolahan sampah ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes Berdikari, Desa Ngringo, Njaten, Karanganyar. Saya berkunjung ke sana dan bertemu dengan salah satu pengelolanya, yaitu Bapak Subandi, dan berbincang ke sana kemari tentang sampah yang dikelolanya. Memang konsepnya bagus. Dulu konsepnya adalah mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi produksi sampah dari awal dengan cara membawa sendiri kantong belanja dan menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali. Sedapat mungkin menghindari produk-produk atau bahan makanan yang harus menggunakan plastik. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali. Salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. Kemudian recycle adalah mendaur ulang sampah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan, dan kemudian membentuknya kembali menjadi produk baru. Kemudian strategi yang digunakan adalah penyadaran kepada masyarakat melalui advokasi untuk memilah sampah menurut jenisnya, yaitu organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Selain itu juga BUMDes mengadakan pendekatan kepada pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Kemudian sejalan dengan waktu, prinsip 3R ini dilaksanakan namun belum maksimal secara penuh. Kendalanya adalah sampah yang datang ke pembuangan adalah benar-benar sampah yang tidak bisa dipakai lagi. Kardus, plastik, kertas, botol, dan barang-barang yang bisa dimanfaatkan itu sudah diambil oleh pemulung yang setiap pagi sudah beroperasi dari rumah ke rumah. Di barang-barang yang masih bisa digunakan diambil semua oleh mereka. Sementara itu, dari rumah tangga tidak ada pemisahan sampah menurut jenisnya. Akibatnya sampah hanya ditumpuk di pembuangan. Dan menumpuknya sampah bukannya tanpa masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru, seperti bau busuk, lalat, dan penyumbatan di saluran dekat pembuangan. Akhirnya diambillah jalan keluar yang sebenarnya tidak sesuai dengan Perda Lingkungan Hidup, yaitu dibakar. Dibangunlah sebuah tungku pembakaran dengan cerobong asap yang menjulang tinggi. Namun dari perjalanan waktu, ternyata kapasitas pembakaran tidak sesuai dengan sampah yang dibakar, karena produksi dari rumah tangga sangat banyak dan tidak bisa diantisipasi. Ditambah lagi, apabila hujan turun, sampah yang basah akan menyulitkan petugas untuk memusnahkannya. Intinya, dari sampah yang merugikan itu ditangani supaya tidak menimbulkan masalah baru. Jemaat yang terkasih, prinsip 3R ini juga dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7-11.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Inilah pengakuan yang dicetuskan dalam kalimat yang begitu agung dari Rasul Paulus yang mengekspresikan pengertiannya akan apa yang menjadi visi dan nilai yang paling penting di dalam hidupnya. Tidak ada konfesi pengakuan yang lebih indah, lebih mulia, dan lebih agung daripada kalimat-kalimat ini. Diucapkan bukan oleh orang yang gila, diucapkan bukan oleh orang yang emosional, diucapkan bukan oleh orang yang belum pernah mendapatkan semua yang menjadi kebanggaan dan keuntungan. Rasul Paulus sudah di-3R-kan oleh Tuhan hingga kini menjadi produk baru yang lebih berguna. Dari bagian Filipi 3 ini, kita bisa menemukan ada 3 jenis sampah yang perlu kita tinggalkan dan buang jauh-jauh. Sampah yang pertama adalah self-righteous. Dalam Filipi 3 ayat 1b sampai 2, Paulus memberi peringatan dengan nada yang penuh dengan prihatin dan kemarahan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Mereka adalah segerombolan anjing yang datang ke dalam gereja. Mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat, yang dengan berkedok rohani menyamar dan menipu anak-anak Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat memakai kata penyunat. Karena dari bahasa aslinya, Paulus lebih keras lagi memakai kata kebiri atau mutilasi. Sampah yang kedua adalah sampah self-pride, kebanggaan diri. Paulus menceritakan kesuksesan dirinya yang berasal dari keturunan Yahudi asli, yang memiliki berbagai privilege dengan ras, keturunan, pendidikan, karir, dan segala asesmennya. Filipi 3 ayat 5-6. Itu semua dahulu sudah dimilikinya. Sekarang saat berkonfrontasi dengan orang-orang yang membangga-banggakan hal seperti itu, Paulus mengatakan semua itu adalah sampah. Kita seringkali mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, senantiasa selalu mau mencari tempat perlindungan kepada kesuksesan dan kekayaan, kepada achievement dan ability, kepada kemampuan dan kehebatan kita. Kalau kita berlindung kepada semua itu dan merasa diri kita kuat menghadapi segala sesuatu, jangan kaget kalau semua itu akan amblas dan roboh diterpa badai kehidupan yang dahsyat. Semua itu tidak akan pernah bisa menjadi tempat perlindungan yang sejati. 3. Buang self-interest. Barang siapa yang menjadikan diri sebagai yang paling penting dan menjadikan interest diri itulah yang dia cari, kelak di hadapan Allah, itu semua adalah sampah yang berbau busuk adanya. Dalam Filipi 2 ayat 21, Paulus mengatakan, sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus.
Paulus menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak yang mengaku hamba Tuhan. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus Kristus. Semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Mari kita ambil keputusan bertobat dari mengandalkan dan memegang segala yang selama ini kita genggam erat-erat, yang kita merasa paling berarti dan berharga, sumber kesombongan kita, sumber kesuksesan kita, sumber kebanggaan diri kita, sumber self-reksteos kita. Di dalam terang benderang kebangkitan dan kematian Kristus, semua itu adalah sampah-sampah yang berbau busuk, yang sudah merusak hati kita, yang sudah menciptakan hidup rohani yang tidak sehat. Minta kepada Tuhan keberanian dan tekad untuk tidak memegang dan menyimpan semua itu lagi. Mari mengambil posisi seperti Rasul Paulus yang sudah di-3R-kan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.